Bisakah Jakarta terbebas dari banjir? Pada bagian kedua ini akan kita kupas pengaruh faktor sosioekonomi. Ini merupakan video book yang ke-55 dari Isjuladi Bakri. Karena dalam smartphone format, pastikan video book disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak zaman Bahula, ketika puncaknya musim hujan, Jakarta hampir tidak pernah lepas dari terjangan air bah. Kenapa? Bisakah Jakarta terbebas dari banjir? Video book ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengulas faktor bentang alam geologi yang menjadi dasar penyebab banjir. Bagian kedua mengupas faktor sosioekonomi yang ternyata juga sangat mempengaruhi kondisi alamiahnya. Berkembangnya budaya kehidupan modern yang sering kali tidak selaras dan menentang alam, menyebabkan berkah air berubah menjadi bencana air bah. Solusinya? Simak terus bahasannya di video book Banjir Jakarta. Bisakah Jakarta terbebas dari banjir? Berikut ini. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Februari 2025. Jangan lupa like, subscribe, dan notification. Pengaruh faktor sosioekonomi. Sebelumnya telah kita bahas masalah bentang alam geologi Jakarta yang memang merupakan dataran banjir atau floodplain. Upaya-upaya teknis sudah dilakukan oleh hampir semua gubernur. Namun, setiap musim hujan, Jakarta tetap dilanda banjir. Bahkan Jakarta pernah dipimpin oleh seorang ahli geologi. 1000 geologis pun rasanya tak akan mampu membebaskan Jakarta dari banjir. Kenapa? Karena masalah banjir Jakarta bukan hanya masalah teknis saja. Ada masalah sosioekonomi yang menambah beban alamnya terlalu berat. Solusinya? Ya, tanah Jakarta jangan dibebani terlalu berat sampai melebihi daya dukungnya. Beban itu timbul karena duit. Pembangunan terlalu terpusat di Jakarta. Bayangin saja, sekitar 70% duit negeri ini tersedot hanya beredar di Jakarta yang luasnya cuma secuil. Hanya 0,03% dari luas wilayah Indonesia. Ini berdasarkan data dari BPS. Padahal 16 provinsi di Indonesia masih masuk kategori miskin. Karena itu, bagi dan sebar penyebab beban itu ke daerah. Pembangunan harus merata. Wilayah yang tanahnya masih empuk-empuk basah belum padat ini dipaksa menahan kaki-kaki raksasa-raksasa beton yang tegak pongah berdiri berbaris. Setiap tahun semakin rapat dan bertambah rapat sampai melebihi daya dukungnya. Ini diperparah dengan penyedotan air tanah yang berlebihan. Peradaban manusia yang katanya modern ini terus berkembang tanpa peduli. Jalan layang, jalan tol, MRT, subway terus dibangun demi kenyamanan mobilitas. Gedung-gedung beton pencakar langit juga terus ditegakkan demi kenikmatan dan kebanggaan. Derasnya arus urbanisasi. Begitu kenyamanan infrastruktur Jakarta meningkat, investasi pun akan semakin mengalir ke Jakarta. Industri semakin berkembang, dan ini
akan terus meningkatkan jumlah peredaran uang. Ada gula, ada semut. Nah, yang namanya duit, kemanapun akan dikejar. Berbondong-bondonglah penduduk daerah hijrah, membanjiri Jakarta, ikut berebut rezeki negeri ini. Jakarta menjadi magnet daya tarik urbanisasi yang kuat. Tambah penduduk, tambah fasilitas perumahan, infrastruktur lagi. Jakarta akan bertambah padat dan semakin sumpek ruwet semrawut. Urbanisasi selain menawarkan tingkat kehidupan yang lebih baik, tapi juga menimbulkan konflik sosial ekonomi dan lingkungan. Dampak kerugian. Arus urbanisasi yang deras ini akan menambah kepadatan penduduk. Per Desember 2024, jumlah penduduk Jakarta sekitar 11 juta jiwa. Jumlah ini diperkirakan bisa mencapai 14 juta di siang hari. Mobilitas yang tinggi. Dampak mobilitas yang tinggi adalah kemacetan lalu lintas yang parah. Akibatnya, selain pemborosan energi, juga berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Tentu saja polusi industri juga mempunyai peran yang besar. Dilansir dari CNN Indonesia, kemacetan lalu lintas di Jabodetabek membuat kerugian 100 triliun rupiah per tahun. Semakin padat, semakin terasa menggigit dampak kerugiannya akibat banjir, baik ekonomi maupun sosialnya. Jakarta menanggung kerugian ekonomi yang besar, rata-rata 2,1 triliun rupiah per tahun. Bahkan anggaran untuk penanggulangan banjir tahun 2025 mencapai 5,6 triliun rupiah. Barangkali Jakarta tidak lama lagi akan tenggelam tertelan kerakusannya sendiri jika tidak mau berbagi. Artinya, pemerataan kemakmuran yang diperlukan. Kalau di daerah bisa hidup kecukupan, orang akan berpikir 1000 kali, ngapain ke Jakarta? Barangkali pemikiran Bung Karno dulu yang akan membangun zona tapal kuda, di mana pusat-pusat industri dan pelabuhan niaga dibangun di pantai-pantai Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ada benarnya. Jadi masalah banjir Jakarta bukan hanya masalah kondisi bentang alam geologi lagi. Faktor sosioekonomi juga sangat berpengaruh. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Isjuadi Bakri atau ketuk tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan notification